Badut. Apa yang terlintas dalam pikiran kamu ketika mendengar kata ini? Mungkin ada yang kepikiran tentang sosok lucu yang menemani anak-anak dalam pesta ulang tahun. Atau jika kamu adalah generasi anak 90-an, pasti langsung terbayang dengan sosok om-om yang ada di restoran cepat saji. Tetapi pasti tidak sedikit juga yang langsung membayangkan sosok horor yang bisa membuatmu takut tidur ketika masih kecil. Penyebabnya, apalagi kalau bukan karena ini dan film ini. Kamu memang bebas mau membayangkan badut sebagai sosok ramah atau mengerikan. Tetapi, percayalah, kamu pasti sepakat kalau sosok badut satu ini adalah yang paling menggemaskan, bahkan pengen dibawa pulang. Tapi tunggu dulu. Sebelum kamu memutuskan akan membawa pulang badut satu ini, lebih baik kita cari tahu dulu tentang kisah hidup mereka. Dan inilah kisah tentang ikan badut. Ada banyak sekali sebutan mengenai ikan badut. Mulai dari ikan Nemo, ikan Giru, atau clownfish. Ikan lucu dan menggemaskan ini adalah ikan dari kelompok Omascentridae atau ikan bersirip kipas dari anak suku dari Amphiprionidae. Ikan badut atau ikan Nemo merupakan ikan karang tropis yang hidup pada perairan hangat dengan kedalaman kurang dari 50 cm. Mereka bisa mudah kita temui di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Laut Merah, dan lokasi karang penghalang besar di perairan Australia. Umumnya, kita akan dengan gampang mengenali ikan badut dari fisiknya saja. Warna oranye cerah dengan beberapa garis putih yang melintang pada tubuhnya menjadikan ikan ini mirip seperti badut. Sebetulnya, selain oranye, ternyata ada juga ikan badut yang berwarna kuning, kemerahan, dan bahkan hitam. Ukuran tubuh ikan badut dewasa adalah 6 hingga 18 cm tergantung spesiesnya. Dengan tubuh yang sangat mungil ini, ikan Nemo beradaptasi dengan menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan anemon laut. Bagi ikan badut, anemon adalah rumah sekaligus tempat berlindung tubuh mungil mereka dari ganasnya para predator. Sementara, anemon juga mendapat keuntungan dari adanya ikan badut yang hidup di sekitar tentakel mereka. Ikan badut bisa membersihkan parasit yang membahayakan anemon. Selain itu, kotoran ikan badut juga bisa menjadi makanan bagi anemon. Ikan badut adalah makhluk yang hidup secara berkelompok. Dalam kelompok ikan badut tersebut, hanya terdapat satu betina yang berukuran tubuh lebih besar dan sisanya adalah ikan badut jantan. Lalu, mengapa hanya ada satu ikan badut betina dalam kelompok mereka? Hal ini karena semua ikan badut sebetulnya terlahir dengan jenis kelamin jantan.
tetapi mereka sebetulnya dapat mengganti kelamin mereka menjadi betina ketika sudah dewasa. Hanya saja, mereka tidak bisa sembarang berganti jenis kelamin dari jantan menjadi betina. Kecuali jika betina dalam kelompok mereka mati. Barulah mereka mencari salah satu pejantan untuk dirubah menjadi betina. Ikan badut betina biasanya bertelur menjelang bulan purnama pada permukaan datar di dekat anemon laut. Jumlah telur yang ia hasilkan bisa mencapai ratusan hingga ribuan butir. Setelah bertelur, tugas untuk menjaga telur hingga menetas akan diserahkan sepenuhnya kepada ikan badut jantan. Sang ayah inilah yang kemudian bertugas menjaga dan mengipasi calon anak-anaknya ini selama 6 hingga 10 hari sampai menetas. Demikian juga dengan tugas mengasuh anak-anak tersebut hingga dewasa. Semuanya adalah tugas ikan badut jantan. Mungkin karena hal inilah, dalam film Finding Nemo, karakter Nemo digambarkan tanpa ibu. Ia hanya memiliki seorang ayah yang sangat menyayanginya. Makanan ikan badut adalah plankton dan alga. Terkadang mereka juga menyantap sisa-sisa makanan milik anemon. Dengan ukuran tubuh yang kecil dan warna cerah yang menawan, saat ini banyak orang mulai memelihara ikan badut atau Nemo ini di dalam akuarium. Karena habitat asli ikan badut adalah di alam, maka untuk memelihara ikan Nemo juga memerlukan ketelatenan. Selain harus menjaga kondisi akuarium semirip mungkin dengan habitat aslinya, makanan juga harus diperhatikan. Ikan badut yang hidup secara alami di alam liar akan memiliki masa hidup hingga 10 tahun lamanya. Namun, ketika mereka dipelihara dalam akuarium, mereka hanya mampu untuk bertahan hidup tidak sampai 5 tahun. Maka dari itu, kita harus pikirkan kembali sebelum membeli dan memelihara ikan Nemo di dalam akuarium. Meskipun kita bisa dengan mudah menemukan ikan ini di pasaran dengan harga yang sangat murah. Selain pemeliharaannya yang rumit dan membutuhkan effort yang lebih, memelihara ikan badut dalam akuarium hanya akan memperpendek umur mereka. Jika bisa berbicara seperti tokoh Nemo, mungkin mereka juga akan meminta untuk dilepas liarkan ke alam daripada hidup selamanya di dalam akuarium.